Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Selasa, tanggal 27 Januari 2026, dalam masa biasa yang ketiga. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau menghendaki Yesus Kristus Putramu tinggal di tengah-tengah kami. Bukalah hati kami untuk menerima kehadirannya, agar hidup kami senantiasa terberkati. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Markus pasal 3 ayat 31 sampai 35. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus ke tempat ia mengajar. Mereka berdiri di luar, lalu menyuruh orang memanggil Yesus. Waktu itu ada orang banyak duduk mengelilingi Yesus. Mereka berkata kepada Yesus, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku? Siapa saudara-saudaraku?" Yesus memandang orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu, lalu berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang dipendengarkan oleh gereja kepada kita hari ini menampilkan sebuah peristiwa yang tampak sederhana namun sangat radikal. Yesus mengajak kita tentang makna baru sebagai saudara-saudari dan ibu atau bapa dari Yesus. Ibu dan saudara-saudari Yesus datang untuk menemuinya. Secara budaya dan religius, keluarga memiliki kedudukan yang sangat penting. Namun, respons Yesus justru mengejutkan. Ketika orang menyampaikan kepadanya bahwa ibu dan saudara-saudaranya sedang ada di luar dan berusaha untuk menemuinya, Yesus menjawab, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Yesus tidak menolak keluarganya, tetapi ia ingin memperoleh makna keluarga sejati sebagai keluarga Allah. Ia mengajak kita masuk ke dalam pemahaman baru tentang relasi, persaudaraan, dan identitas sebagai murid-murid Yesus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, ketika disampaikan kepada dia bahwa saudara-saudaranya dan ibunya ada di luar dan ingin untuk menemuinya, maka Yesus memandang orang-orang yang duduk di sekelilingnya lalu bersabda, "Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan, dan ibuku." Yesus tidak merendahkan ikatan darah, tetapi menegaskan bahwa ikatan iman dan ketaatan kepada Allah lebih mendasar daripada sekedar
hubungan kekeluargaan karena darah. Dalam kerajaan Allah, keluarga tidak dibatasi oleh darah, suku, atau status sosial, tetapi oleh kesediaan melakukan kehendak Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, kita diajak untuk bertanya pada diri kita masing-masing. Apakah iman saya sungguh saya hidupi secara pribadi atau sungguh membangun relasi dengan sesama? Apakah komunitas gereja sudah saya hayati sebagai keluarga rohani? Sabda Tuhan hari ini mencatat bahwa orang-orang yang disebut keluarga oleh Yesus adalah mereka yang duduk mengelilingi Dia. Ini bukan sekedar posisi fisik, melainkan sikap batin, mau mendengarkan, mau belajar, mau dibentuk oleh sabda Tuhan. Banyak orang dekat dengan gereja, tetapi belum tentu dekat dengan Yesus. Kedekatan sejati lahir dari mendengarkan dan melaksanakan sabdanya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melakukan kehendak Allah tidak selalu berarti melakukan hal-hal yang besar. Seringkali melakukan kehendak Allah itu justru tampak dalam hal-hal yang kecil, bahkan sepele. Kesetiaan dalam keluarga, kejujuran di tempat kerja, kesabaran dalam pelayanan, pengampunan kepada mereka yang menyakiti kita. Yesus menegaskan bahwa kekudusan bukan soal status, melainkan soal ketaatan dalam keseharian. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, disinilah iman kita diuji. Apakah sabda Tuhan hanya didengar atau sungguh saya hidupi dalam kehidupan sehari-hari? Sabda Tuhan yang hari ini diperdengarkan oleh gereja kepada kita sungguh relevan bagi kehidupan gereja sebagai persekutuan umat Allah. Gereja bukan sekedar organisasi, melainkan keluarga Allah, tempat saling menerima, saling menopang, dan bersama-sama mencari kehendak Tuhan. Ketika kehendak Allah sungguh menjadi pusat, perbedaan tidak lagi menjadi pemecah belah, tetapi justru saling memperkaya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui permenungan pada pagi hari ini, saya mengajak kita semua untuk semakin masuk ke dalam keluarga Allah sendiri. Undangan itu terbuka bagi siapa saja dengan satu syarat, melakukan kehendak Allah dalam seluruh kehidupan kita. Apakah hidup kita sudah mencerminkan bahwa kita adalah bagian dari keluarga Allah? Semoga permenungan saya pada pagi hari ini semakin mengantar kita untuk semakin menyadarkan kita bahwa kita yang mengaku sebagai orang-orang beriman harus sungguh-sungguh hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita akhiri renungan pagi ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau memanggil kami menjadi anak-anak-Mu dan anggota keluarga kerajaan Allah. Bantulah kami untuk setia mendengarkan sabda-Mu dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Jadikanlah keluarga kami, komunitas kami dan gereja-Mu tempat kasih bertumbuh, pengampunan dihidupi, dan kehendak-Mu dimuliakan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara-saudariku yang terkasih, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.